Ini masih pagi ya, jadi masih semangat ya? Masih. Semangat ya? Semangat. Oke, udah sarapan semua? Udah. Oke. Oke anak-anak, sebelum kita mulai layanan pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, jadi tujuan Ibu memberikan layanan pagi hari ini adalah agar anggota kelompok ya atau peserta didik mampu membangun rasa percaya diri dengan sosiodrama. Ya, ada yang tahu tidak sosiodrama itu apa? Belum ada yang tahu ya? Oke, nanti akan Ibu jelaskan ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu perkenalan dulu ya. Barangkali kalian ada yang lupa sama Ibu? Ada yang lupa? Lupa ingat, oke kakak gurunya banyak ya. Oke, baik Ibu perkenalan dulu ya. Oke, perkenalkan nama Ibu Mas Tiara. Biasa dipanggil oleh siswa itu ada yang memanggil Ibu Tiara, ada juga yang memanggil Ibu Ara. Ya, oke silakan sekarang gantian kalian. Nama saya Humaira Rizky, biasa dipanggil Ira. Oke, dan Ira ya. Selanjutnya, Kenalkan nama saya Muhammad Rafi Sultan Al-Basir, bisa dipanggil Rafi. oke Raffi. Di sebelahnya Raffi ada siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahnaf Tazkia, biasa dipanggil Ahmad. Ahnaf. Sampingnya Ahnaf ada siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, biasa dipanggil Farel. Oke, siapa? Kenalkan nama saya Melina Eka Putri, biasa dipanggil Eka. Oke, Eka ya. Di sebelahnya Eka ada siapa? Perkenalkan nama saya Diva Sumarmadani, biasa dipanggil Diva. Oke, Diva. Nah, yang terakhir ya. Satu lagi namanya siapa nih? Perkenalkan nama saya Arsa Yasmin Al-Faradis, biasa dipanggil Yasmin. Oke, Yasmin. Oke, jadi Ibu ulang lagi ya. Ibu akan mengingat. Ini Ira, Raffi, Ahnaf, Farel, Azma, Eka, Diva, dan Yasmin. Betul? Betul ya. Oke. Nah, kalian kan di sini dari berbeda kelas nih, ya. Makanya tujuan Ibu kenapa harus perkenalan supaya nanti kalian tahu walaupun mungkin kalian sering melihat teman-teman yang di sini ya. Tapi jarang bersama kan. Nah, sekarang dipertemukan di sini ya sama Ibu. Jadi kalian di sini berbeda ke kelas. Oke, anak-anak. Nah, jadi nanti proses bimbingan kelompok ini kalian akan berdiskusi ya, berdiskusi dengan topik yang sudah Ibu tentukan ya. Nanti di kegiatan ini kita akan berdiskusi dengan topik yang nanti akan Ibu sampaikan. Nah, baik, dalam bimbingan kelompok itu kan terdapat asas-asas nih ya. Ya. Nah, asas-asasnya kita kan sering tuh nyanyiin ya. Kita sering menyanyikan di kelas kan kalau kita bimbingan kelompok ya. Masih ingat tidak? Masih? Oke, kita nyanyikan bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Saya siap sedia, sukarela terbuka, tugas kita bersama untuk saling menjaga. Ayo kawan semua, katakan sejujurnya. Ayo, jaga rahasia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik anak-anak. Sedang ada teman kalian sedang berbicara, itu kita harus bisa menjaga rahasia. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, nah Ibu akan menjelaskan. Jadi nanti kita akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. Ya, ada yang tahu tidak bimbingan kelompok itu apa? Diskusi bersama. Yang pertama kesepakatannya itu etika. Ya, nanti kalau misalnya ada teman kalian sedang berbicara atau berpendapat ataupun bertanya, kita mendengarkan dulu ya, kita dengarkan dulu. Jangan misalnya ada teman nih nanya ke Ibu berpendapat, yang lainnya ngobrol, itu jangan ya. Kita harus menghargai dulu teman kita sedang berbicara, kita harus mendengarkan. Bisa dipahami? Sepakat ya? Sepakat. Oke. Yang kedua, ini kesepakatannya itu kontrak layanan. Jadi Ibu akan menggunakan layanan bimbingan kelompok ini 2 jam pelajaran. Jadi kurang lebih kita akan bersama dalam waktu 80 menit. Setuju nggak? Boleh? Boleh ya, nggak apa-apa ya? Oke, kita sepakat ya? Sepakat. Oke. Kalau
baru masuk ke SMP Negeri ini? Malu Bu, Malu? Malu kenapa? karena belum bersosialisasi sama nilai. Belum beradaptasinya, mungkin belum ada, makanya belum kenal sama teman-teman yang baru ya. Oke, selain itu ada lagi? Ada lagi? Bertanya malu bertanya sampai muter-muter sekolah 3 kali buat cari panjang. Oh, jadi Yasmin pernah mengalami ketika kebelet ya, pengen ke toilet, nyari toilet, nggak nemu. Dan di situ Yasmin malu bertanya juga. Kenapa malu? Karena nggak kenal sama lingkungannya. Oh, belum kenal dengan lingkungannya. Ditahan gak nih itu? Sampai ditahan loh ini ya teman-temannya. Ini teman-teman berarti hebat sekali. Menahan ke toilet sampai pulang sekolah. Sampai pulang sekolah hebat sekali. Kalau ibu nggak akan keluar ya. Ada tidak yang selain Yasmin seperti ini? Ada. Siapa coba? Ibu boleh ya siapa? Ada? Tuh Yasmin. Farah sampai ketawa Yasmin. Oke, ada lagi yang selain Yasmin seperti ini mengalami pengalaman yang mungkin banget ya, banget. Selain tadi malu untuk beradaptasi dengan teman-teman yang lain, Yasmin juga malu bertanya ketika aku ingin mencari toilet loh, ya. Itu berarti kebanyakan di sini masih malu-malu ya. Nah, ibu mau nanya, kalau sekarang kita kan sudah berjalan beberapa bulan nih, gimana? Rasa malunya sudah berkurang apa masih belum? Sudah berkurang. Ada yang sudah berkurang, masih ada yang sedikit, ya. Ada lagi yang mungkin dia malu masih tetap malu gitu. Masih ada itu. Malunya, tapi kalau misalnya untuk mengisi sih bisa. Tapi majunya malu. Enggak pede ya? Iya. Aduh, ya. Padahal cantik-cantik loh ya. Cantik-cantik ya? Ki, Rafi cantik-cantik gak Ki? Cantik-cantik loh. Ganteng-ganteng ya. Tapi kalau malu ya. Oke, nanti dari apa yang kalian alami dari pas awal masuk sampai sekarang ya belum terselesaikan, kita akan bersama-sama mendiskusikan di mana sih Bu cara kita menghilangkan rasa malu itu ya. Oke, semangat ya. Semangat. Oke, nah jadi anak-anak, topik ibu pagi hari ini ya, topiknya tentang rasa percaya diri. Beranikan dirimu dengan rasa percaya diri. Oke, kita ucapkan bareng-bareng 1, 2, 3. Beranikan dirimu dengan rasa percaya diri. Oke, bisa dimulai ya. Nah, ibu mau nanya, ada yang tahu tidak rasa percaya diri itu apa? Pede. Ada lagi? Berani maju. Berani maju. Ada lagi? Berani bertanya. Tapi tadi Yasmin nggak berani bertanya ya ketika mencari toilet ya. Tadi Sarah juga apa ya? Tadi yang mana sebutnya apa? Berani maju. Berani maju. Tapi ketika disuruh sama guru maju gak mau ya. Berarti ya gitulah ya. Gimana nih ya? Ada lagi? Ada lagi selain tadi mau bertanya, berani bertanya, berani maju. Terus apa lagi tadi ya? Pede ya. Ada lagi? Itu yang kalian tahu ya, hanya itu ya. Oke, jadi ini anak-anak ibu lengkapi. Jadi apa yang kalian katakan itu semuanya betul ya. Percaya diri itu seperti itu. Bener loh. Rasa percaya diri yang baik ya. Makanya kalau harga diri itu adalah penilaian seseorang terhadap diri kita. Contohnya nih, kalian nih selalu menilai diri kita itu saya bodoh, masa ulangan matematika aja nilainya 30 gitu. Jadi kalian selalu menilai diri kalian itu dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Otomatis kalian ke depannya juga ya itu tidak akan merasa bahwa kalian tuh percaya diri gitu ya. Jadi kalian itu wajib harus menilai diri kalian itu yang positif ya, supaya terbangun rasa percaya diri kalian ya. Itu yang paling penting ya, dari pikiran kalian, dari penilaian kalian itu harus yang positif ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lalu yang selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga itu adanya pengalaman. Kalian pernah memiliki pengalaman yang buruk? Pernah tidak memiliki pengalaman yang buruk? Pernah tidak? Pasti pernah ya, namanya manusia kan.
memiliki pengalaman yang baik-baik aja, yang enak-enak aja, tapi ada juga pengalaman yang buruknya. Ketika kita mengalami pengalaman yang buruk, contohnya misalnya kalian di SD, ya, ketika di SD nih misalnya, kalian pernah dikatain dasar nih, kamu mah gendut, ya, kamu mah gini aja nggak bisa. Jadi ketika masuk ke SMP dari pengalaman-pengalaman yang seperti itu, otomatis kalian akan terbawa terus pikiran-pikiran yang seperti itu. Dari pengalaman buruk bisa memicu kalian menimbulkan rasa kurang percaya diri, ya, makanya itu harus diperhatikan. Lalu yang terakhir itu adalah pendidikan, ya. Nah, kalian kalau misalnya ketemu dengan teman yang di sini ada tidak teman-teman kalian yang tidak lanjut ke SMP? Ada ya, ada. Kalian pernah nggak mungkin ngobrol dengan dia? Pernah. Ada rasa minder nggak teman itu? Ada ya, pasti. Karena apa? Dia membandingkan dirinya dengan kalian. Saya mah nggak sekolah, cuma sampai SD, tapi teman saya misalnya kalian SMP. Itu dari hal pendidikan pun itu bisa memicu kita itu kurang pede, ya, kurang percaya diri, seperti itu. Paham ya anak ya? Makanya sekarang kalian kan baru kelas 7, ya, belajarnya yang rajin, ya. Kalau misalnya yang malu ataupun apapun itu, nanti ibu akan kasih tipsnya bagaimana caranya. Ketika sudah ibu memberikan tipsnya, kalian praktekkan, ya, praktekkan supaya kalian bisa menghilangkan rasa malu, ya. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kalau misalnya bisa, nah sekarang kita lihat nih. Oke, kita lihat ibu ada poster nih, ya. Kelihatan semua tidak? Kelihatan. Ibu berdiri apa duduk? Berdiri aja ya? Oke. Kalau misalnya ibu berdiri, kalian tidak terganggu? Tidak. Oke. Nah, ini anak-anak, ibu ada cara, ya, di sini ibu mencantumkan 7 cara tingkatkan percaya dirimu. Oke, yang pertama di sini bersikap baik pada diri sendiri. Nah, di sini penjelasannya kenali diri sendiri dan bersikaplah baik kepada diri sendiri. Tadi sudah ibu katakan, ya, kalian harus memiliki sikap yang positif, ya. Jadi jangan pernah memikirkan kita itu hal-hal kepribadian kita tuh kayak misalnya, saya mah pokoknya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tidak boleh seperti itu. Kita harus membangun rasa positif kita, ya. Oke. Lalu yang kedua, lebih giat berolahraga, ya. Loh Bu, kok di sini ada sih Bu cara tingkatkan motivasi apa percaya diri kalian? Loh, kok ada yang giat olahraga? Bukan olahraga itu bikin capek ya Bu, gitu ya? Ada pasti ada yang bertanya-tanya ya. Nah, di sini jadi olahraga itu dapat melepaskan hormon endorfin sehingga membuat perasaan kalian senang. Coba kalian misalnya olahraga dengan teman-teman yang lain, misalnya basket itu kan adanya interaksi dengan temennya. Ayo sini lempar gitu kan? Misalnya lagi apa itu? Ibu nggak tahu bahasanya? Dribble ya, misalnya dribble kan pasti ada temennya tuh yang menghadang, ya nggak? Nah, di situ kan ada interaksi dan kita kadang kalau misalnya ada teman yang jatuh ataupun apa kan kita ketawa tuh, ya. Otomatis kan kita tuh senang, ya nggak? Senang dari olahraga itu kalian bisa meningkatkan rasa percaya diri kalian, ya. Lalu yang selanjutnya, lakukan yang terbaik untuk diri sendiri, ya. Jadi kalian harus bisa melakukan hal-hal yang baik untuk diri kalian sendiri supaya apa? Supaya kalian bisa meningkatkan rasa percaya diri kalian, ya. Lalu yang selanjutnya di sini, kelilingi diri dengan orang yang mendukung. Maksudnya gimana Bu? Maksudnya di sini hindari orang-orang yang julid. Tahu julid ya? Hindari orang-orang yang julid yang dapat menimbulkan hal yang negatif. Kalau misalnya kalian ada yang misalnya gini, ih saya mah sebel, tahu gak sih? Tadi saya lewat di kelas 7B misalnya ya, ada yang ngomongin saya, ada yang julid di saya, katanya saya hitam, gitu ya. Katanya saya hitam, katanya saya nggak bisa nggak bisa bermain basket, nggak bisa bermain volley, misalnya gitu ya. Dari omongan-omongan seperti itu, dari ucapan seperti itu dari teman-teman kalian kan otomatis merasa minder ya. Pasti kalian akan menjauh ya. Ya, pokoknya kalian hindari hal-hal yang seperti itu. Kalau ada orang-orang yang berbicara yang negatif tentang diri kalian, tidak usah didengarkan, ya.
nanti itu akan memicu kalian nantinya akan minder loh, ya. Paham ya? Oke, selanjutnya di sini jangan membandingkan diri dengan orang lain. Kita itu sebagai makhluk sosial, ya. Kita itu harus berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Nah, kita itu nih yang sering ibu temukan, kebanyakan nih anak-anak selalu membandingkan dirinya dengan teman-teman yang lain. Padahal kita tahu kita punya kemampuan dan kelebihan masing-masing. Betul tidak? Betul. Lalu kita juga punya bakatnya masing-masing. Ya, misalnya Nafi, bakatmu apa, Fi? Kamu hobinya apa? Main bola. Nafi main bola. Ibu mau nanya di Eka hobinya apa, Kak? Hah? Kok baca buku? Nah, dari hobi aja kalian berbeda, ya enggak? Ya, makanya tidak boleh membanding-bandingkan. Ya, kita punya porsinya masing-masing, kita punya kapasitasnya masing-masing, dari IQ juga. Ya, kita juga udah punya kapasitas masing-masing, ya tidak? Jangan sampai kalian, dia mah pinter ya, saya mah bodoh misalnya. Tidak boleh membandingkan seperti itu, ya, karena tidak ada manusia yang bodoh, yang ada hanya manusia itu malas, ya. Karena apa? Tidak mau belajar, ya udah, jadinya nilainya turun terus di bawah KKM, ya. Itu, jadi kalian tidak boleh membanding-bandingkan. Lalu yang selanjutnya nih anak-anak, jangan menghukum diri sendiri. Ada tidak di sini yang pernah mendapatkan nilai KKM, nilai matematika di bawah KKM? Ada tidak? Ada? Coba angkat tangan. Ibu pengen tahu. Ada Ira, Azma, Diva, Eka, Diva, dan Yasmin. Ketika kalian mengalami nilai yang kecil, ya, apa yang kalian lakukan? Coba. Pemikiran apa yang timbul di pikiran kalian? Ya, ada yang mikir-mikir yang negatif, misalnya kayak menghukum diri nih. Ih, saya okon banget ya. Masa gini aja nggak bisa, ya Allah, masa 5 dikali 2 aja saya salah ngisinya 15. Ya. Ngisinya, oh iya, saya kan lupa, saya habis galau, ya. Semalam habis nangis, ya, gara-gara habis berantem. Berantem sama siapa? Sama siapa? Biasanya sama siapa? Oh, sama adek. Gara-gara habis berantem, ya, paginya ulangan, ngisi 5 dikali 2 aja 15. Ya, itu tidak boleh. Kita tidak boleh menghukum diri kita sendiri. Ya, itu benar-benar akan menjadikan kita pribadi yang lebih down banget. Ya, omongan orang aja, padahal kita merasa minder, padahal merasa kita down. Apalagi ditambah dengan diri kita sendiri, berkata-kata yang buruk, menghukum diri kita. Mendapatkan nilai kecil aja kita udah mengatakan bodoh, maksudnya diri kita itu saya mau bodoh, saya mau udah, pokoknya saya mah udahlah nggak ada harapan, aku nggak boleh seperti itu. Ya, bisa dipahami ya? Oke, lalu yang selanjutnya, jangan hiraukan hal-hal di luar kendali. Ya, di sini buatlah tujuan yang dapat memotivasi diri agar lebih pede. Ya, jadi kalau misalnya ada hal-hal yang di luar kendali kalian, ya jangan dihiraukan. Kalian punya kapasitas masing-masing, kalian punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian tidak bisa meraihnya, kalian harus terus mencoba seperti itu. Ya, bisa dipahami ya? Nah, ini ada nih kata-kata nih. Jangan minder, harus pede dong. Nah, jadi beberapa cara dari tingkatkan percaya dirimu. Di sini kan ada 7 nih ya. Ada 7 ya? Ada 7. Ada yang belum dipahami? Sudah paham semua? Sudah ya? Oke, kalau misalnya sudah paham, kita akan masuk ke sosiodrama anak-anak. Gimana? Sudah siap? Siap ya? Oke, siap. Nah, ini nanti untuk kalian ini ya, nanti untuk terakhir refleksi, Ibu simpan di sini ya. Oke, Ibu duduk kembali anak-anak ya. Oke, nah sini Ibu akan membagikan naskahnya. Bentar. Oke, nah ini ada naskah di mana nanti kalian akan melakukan kegiatan
sosiodrama. Nah, coba kita ingat-ingat kembali, apa itu sosiodrama? Ayo, tadi Ibu udah bilang ya, coba. Apa sosiodrama? Coba, ada yang tahu tidak? Sosiodrama itu apa? Bermain peran, ya. Jadi nanti kalian ada 8 orang ya, 8 orang. Nanti kalian akan bermain peran, ya. Dan perannya itu nanti akan kita tentukan bersama-sama. Ya, sebelumnya Ibu akan membagikan dulu nih naskahnya, ya. Ibu bagikan satu persatu dulu. Oke, mungkin bisa estafet ya. Oke, estafet aja di sana. Oke. Oke, ya, sudah. Nah, anak-anak, jadi silakan Ibu juga ini buka ya naskahnya ya. Kita akan menentukan perannya ya. Oke. Nah, oke, semuanya sudah dilihat ya? Sudah ya? Oke. Nah, kita membentuk karakter dulu ya, menentukan peran dari anggota kelompok. Nanti siapa saja yang akan memerankan peran yang sudah Ibu sediakan. Nah, bentar, Ibu mana ya? Ya, oke. Silakan kalian perhatikan baik-baik. Nah, kita membentuk ini ya, membagikan peran dulu ya sebelum kalian nanti pentas. Oke, untuk yang peran menjadi A siapa? Oh, oke, Azma ya, kayaknya Azma ya. Oke, yang B Ibu tentukan Farel ya. Terus yang C-nya Yasmin. Oke, yang D-nya sesuai nama depannya Diva ya, Diva. Lalu untuk yang pemeran yang E, Ibu tentukan kayaknya Ira cocok ya. Oke, Ira. Lalu untuk yang pemeran F ya, Ibu tentukan sepertinya cocok untuk Eka ya. Eka bersedia ya. Oke. Lalu selanjutnya untuk pemeran selanjutnya poin yang pemeran G ya, itu Ibu serahkan ke Raffi. Raffi mau ya? Oke, Raffi mau, bersedia. Nah, ini yang terakhir untuk pemeran yang terakhir H, Ibu tentukan Ahmad ya. Nanti Ahmad itu menjadi orang yang pendiam dan pemalu di adegan ini ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Sekarang silakan kalian baca-baca dulu. Kalian baca sesuai dengan peran kalian. Nanti dialognya yang mana aja gitu ya. Oke. Silakan Ibu kasih waktu ya. Ibu kasih waktu 3 menit ya, untuk kalian membaca-baca dulu, memahami dulu nanti seperti apa. Kalau misalnya ada yang tidak dipahami, nanti silakan kalian bertanya ke Ibu ya. Oke? Paham ya? Oke, silakan Ibu kasih waktu 3 menit cukup ya untuk baca-baca dulu. Oke, silakan. Nanti kalau ada yang bingung gak apa-apa, tanya ke Ibu ya. Oke. Silakan baca-baca dulu. Oke, ada yang kesulitan tidak? Ada yang kesulitan? Oke ya, oke. Baca-baca dulu, baca-baca. Kalian harus pahami dulu peran yang nanti akan kalian tampilkan ya. Di situ kayak untuk terutama ini ya yang anak ya. Anak itu kayaknya munculnya itu di pertengahan ya, Naf ya? Ya, di pertengahan ya. Oke. Berarti itu yang di awal-awal itu pemeran yang lain ya, pemeran yang lain. Oke. Oke. Ada yang mengalami kesulitan membaca dialognya?
Ada yang mau kesulitan? Oh iya, nanti bukunya pegangnya aja. Naskah. Ya, oke. Nanti ibu juga itu buku nanti ibu ambilkan ya. Nanti buat bawa bukunya. Oke, ada yang lain. Raffi gimana, Fi? Kesulitan gak, Fi? Enggak? Oke. Kalian butuh pulpen nggak? Belum ya, nanti aja ya? Oke. Untuk Azma kesulitan nggak nih? Dengan perannya? Sudah dibaca-baca? Sudah ya? Oke, ibu cek ya satu-satu ya. Untuk Farel, kamu gimana, Ren? Nggak ada kesulitan? Memahami dialognya? Nggak ada? Oke, lancar ya. Oke, selanjutnya Yasmin. Untuk Yasmin gimana nih? Mengalami kesulitan tidak? Untuk dialognya nanti? Oke, Yasmin sedikit katanya ya, berarti enak nanti ya. Oke, untuk selanjutnya Diva. Diva mengalami kesulitan nggak? Nggak. Kalau Diva perasaan dari awal ya? Dari awal Diva sudah muncul nih ya. Kayaknya Diva dari awal. Kok awal aja nih ya? Oh sama pertengahan juga ada ya? Oh iya ada. Oke, selanjutnya ibu cek lagi. Oke, untuk Ira, yang Ira gimana? Mengalami kesulitan tidak? Oke, yang Ira itu berarti munculnya dari awal pertengahan. Kayaknya Ira ini banyak banget ya? Ira ya? Ira, oh dari awal sampai akhir ya? Oke. Nanti bisa dikondisikan ya? Oke, siap. Lalu selanjutnya ada lagi Eka. Eka mana? Nih, mengalami kesulitan tidak membaca ini ya, dialognya? Enggak? Berarti udah ini semua ya? Udah paham ya? Eka. Eka itu F ya? F dari awal. Dari awal aja udah nih. Oke, berarti bisa kondisional dengan nanti gabung sama yang lainnya. Oke. Raffi mana, Fi? Gimana, Fi? Ada kesulitan gak, Fi? Nggak ada? Oke, nggak ada. Berarti udah paham ya, Fi? Oke, Raffi itu G dari awal. Oh, dua. Nanti bisa gabung ya, Fi? Ditambah-tambahin dialognya. Oke, untuk anak gimana? Mengalami kesulitan tidak? Mengalami kesulitan tidak? Enggak? Udah ya? Berarti bisa ya? Oke, nah baik anak-anak. Tadi kalian kan sudah baca-baca nih ya dialognya. Sudah paham semua, ya kan? Nah, sekarang Ibu menugaskan ke kalian. Silakan kalian berlatih dulu ya. Berlatihnya kalian saling membacakan naskahnya ya. Sambil dulu aja nggak apa-apa. Latihan dulu dari cara berdialognya seperti apa. Nanti pas praktek kita langsung ada actionnya gitu ya. Bisa dipahami? Nah, yang paling penting kalian tidak harus berpacu dengan isi naskah Ibu ya, supaya nanti nggak kaku banget. Nanti kalian boleh misalnya, Bu, boleh nggak sih Bu, ini kan saya cuma hai doang, boleh nggak sih Bu dikasih kata-kata yang lain gitu ya? Boleh banget ya. Jadi ingat, tidak harus berpatokan dengan naskah yang Ibu bagikan ya. Kalian boleh mengeksplor, pokoknya mau ditambahin kalimat apa, ditambahin kata-kata apa, silakan boleh. Tapi yang terpenting adalah tidak boleh keluar dari tema ya, tidak boleh. Pokoknya harus sesuai dengan tema yang sudah Ibu bagikan di dialog itu. Kalau untuk menambah kalimat, kata-kata silakan boleh, tapi tidak boleh kalian nanti ada adegan yang di luar tema ya. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Bisa? Oke, bisa. Nah, silakan Ibu kasih waktu berapa menit ya? Berapa menit? Pokoknya untuk latihan berapa menit? 5 menit kurang ya? Kurang ya? Kurang tidak ya? Kurang nggak? 5 menit untuk latihan? Kurang ya? Oke, kurang 10 menit ya? Oke? Sepakat ya? Ibu kasih waktu 10 menit ya? Oke, kita mulai latihannya. Diawali ini ya.
jangan malu-malu, oke? Oke. Oke. Ini kita harus bisa meningkatkan rasa malu nih. Ini kan bimbingan kelompok ini kan tujuannya itu ya. Oke, kita mulai. Di halaman sekolah terdapat Nah, oke anak-anak, sekarang kita mulai latihannya. Latihan. Ibu juga nih ikutan, nanti ibu membacakan prolognya, ya. Oke, bisa dimulai? Oke. Nah, sekarang ibu dulu. Di halaman sekolah terdapat sekelompok siswa-siswi. Ada yang bernama Azma, Farel, Yasmin, Diva, dan Ira, ya. Yang sedang asik berdiskusi membahas tugas yang diberikan oleh gurunya. Tiba-tiba Eka dan Raffi menghampirinya. Oke, sekarang silakan ya. Eka. Dimulai dari Eka, dialognya dibaca. Hai, kalian lagi ngapain? Oke. Kayaknya seru banget pembahasannya. Ya nih sini makanya gabung sama kita. Tapi terima kasih atas tugas yang dibantu dan harus berkelompok. Oke. Tugasnya nanti bakal gimana sih? Susah tak? Ya susah sih. Kita lanjut. Gini kenapa ya? Tapi dari belakang aja bukan? Oke, yang ini siapa? Diva. Kendalanya itu si anak dia ngaku untuk mengikuti dia mendidik terus dia mau sampai jadi kan itu juga terus kalau dia tugasnya udah masalah ya aja betul Betul, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kita buka halaman berikutnya. Ketika sekelompok siswa-siswi tersebut sedang ngobrolnya seru di halaman sekolah, datanglah si Ahmad berjalan sambil menunduk. Yang B siapa nih, yang B? Yang B. Dia itu si anak lewat dia sendirian dulu ya. Kenapa sih dia tuh susah banget ya ngobrolnya dengan sama kita? kebayang mau Farel sampai tidak dia sudah punya kelompok Malu aku tak berikan kami. Sekarang kan dia susah banget buat ngomong. adalah pengalaman ini yang menyatakan anak jadi kayaknya lagi ada masalah ya selalu tidak ada Oke, lalu lanjut. Oke, si anak duduk di halaman sekolah di tempat yang berbeda dari siapa ini? Dari Ira. Dan si Ira menghampirinya. Oke, Ira menghampirinya. Silakan Ira. Hei, kamu lagi ngapain? Sendiri aja. Kamu sudah pakai koko berdikasi bukan? Oh, begitu. Memangnya kamu harus Iya, aku nggak pede buat iya, saya di daerah Tapi bisa tambahin ya. Oke. Si Ira akhirnya mengajak anak untuk gabung dengan teman-teman yang lainnya. Teman-teman yang lainnya serempak. Hai anak, kita ngobrol-ngobrol. Oke. Dilanjutkan oleh Ira ya, anaknya.
Valen. Kamu udah punya kelompok belum untuk tugas kerjaan? Udah, kalau begitu buat kelompok kita aja yuk. Ya tidak apa-apa lah, santai aja, kita kan teman. Jangan sungkan-sungkan, biar dari dulu. Ya, sudah. Kalian sudah nemenin aku dan nemenin aku supaya saya ini. Akhirnya anak sudah tidak malu lagi dan bersedia bergabung dengan teman-teman yang lainnya. Oke, tadi kan kita sudah latihan percakapannya ya. Oke, mungkin kita bisa langsung ini latihannya sambil lesson gimana? Supaya nanti kalian juga bingung posisi-posisinya. Oke, ya, yuk kita bersiap-siap dulu aja. Kursinya di mana sih ya? Nanti Eka sama Raffi muncul ke sini menghampiri teman-teman yang lain nih, ya, gitu ya. Oke. Terdapat sekelompok siswa-siswi yang bernama Azma, Farel, Yasmin, Diva, dan Mira yang sedang asik berdiskusi membahas tugas yang diberikan oleh gurunya. Tiba-tiba Raffi dan Eka menghampirinya. Ayo, Raffi sama Eka, ceritanya menghampiri. Hai, kalian lagi ngapain? Ini kalian seru banget. Ayo, semangat Ya sih, sih. makanya sini gabung sama kita. Itu lagi bahas tentang tugas yang diberikan dulu dan harus apa. Nanti tugas yang mana sih? Susah kan? Aku sampai Susah sih, cuma ya kita tuh lagi main aja. soalnya ada gini. Kenapa emangnya kan nggak diberikan aja kan? Masalahnya itu sih anak belum ada kelompok untuk tugas ini dia belum dulu baru bergaul sama lain. Nah, kita kan jadi juga. Dia kan tahu-tahu ini sih nggak masalah, ya aja. Dia pertamanya. Betul. Oke. Ketika sekelompok siswa-siswi tersebut sedang ngobrol seru di halaman sekolah, datanglah si anak berjalan sambil menunduk. Nanti kalian lihat anak gitu ya. Oke, anak datang misalnya sambil nunduk anak. Lihat itu si anak kok. Kan ini kan ada latihan. Ada latihan gak apa-apa. Gimana? Yang dulu ya, kenapa dia tuh nggak boleh sama kita? Coba dong Farel, kamu sana sampai dia. Ah, malu aku dikasih mulu. Sudah kan? Nah, ibu baca dialognya dulu berarti ya? Perasaan? Udah lah dialognya? Udah? Udah sih. Oh iya, oke. Nah, ibu bacain prolog kan? Kayaknya bagaimana sih tadi? Yang ini aku juga sebenarnya. Oh, ibunya udah dihitung itu sendiri ya. Oke. Si anak duduk di halaman sekolah di tempat yang berbeda dan si Ira menghampirinya. Ya, Ira menghampirinya. Kamu lagi ngapain? Kamu sudah dapat kelompok belum untuk tugas minggu depan? Kamu udah dapat kelompok belum untuk tugas minggu depan? Oh belum. Rencananya kamu mau satu kelompok dengan siapa? Juga nggak tahu, aku malu ngomongin sama yang lain. Sama Iya, aku nggak pede. kenapa kamu juga? Iya, karena aku belum punya rasa percaya diri buat nyesuaiin diri sama teman baru. Ya kamu harus belajar kalau kamu sudah pede. Lalu bagaimana
teman-teman yang lainnya. Jadi ia ngajak ini, ayo. Oke, silakan Anak bergabung dengan teman-teman yang lainnya, dan teman-teman yang lainnya kan situ ada dialognya ya. Nyapa anak. Oh ya, oke, anaknya lagi jalan menghampiri mereka. Oke, ulangi. Jadi kamu bantu kita ngobrol-ngobrol. Ayo lanjutkan dialognya. Yang bis siapa? Kamu udah punya kelompok belum untuk minggu depan? Oh ya udah, kalau begitu udah bersama kita aja yuk. Ya udah apa-apa, santai aja, jangan semua kita bermain. Iya, kalau kesini aku bisa semuanya. Lainnya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Oke, baik anak-anak. Kita sekarang mulai sosiogramanya ya. Nah, oke, sudah siap? Siap? Siap. Semangat. Oke, semangat ya. Nah, oke, kita mulai. Di halaman sekolah terdapat sekelompok siswa-siswi yang bernama Azma, Farel, Yasmin, Diva, dan Humaira yang sedang asik berdiskusi membahas tugas yang diberikan oleh gurunya. Tugas kelompok kan ya? Iya. Kira-kira kelompok kita Aku ini tentang kelompok buat tugas minggu depan. Tugasnya tuh apa sih? Aku masih bingung tadi. Kayak nggak memperhatikan kayaknya sama. Aku juga asik sendiri. tugasnya tuh IPA kan ya? Iya kayaknya. Tapi tuh materinya apa ya? Kayaknya fisika deh. Tentang aliran listrik ya? Iya, nah dengan fisika. Iya, aliran listrik statis. Tapi aku juga masih bingung. Ini belum paham tentang buat minggu depan. Kamu aja bingung apalagi aku. Ya. Tiba-tiba Eka dan Raffi menghampiri teman-temannya. Hai, kalian lagi ngapain? Ini kayaknya seru banget diskusi membahas tugasnya. Ya ini makanya sini gabung sama kita. Kita tuh lagi bahas tentang tugas yang diberikan guru dan harus berkelompok. Emang nanti tugasnya gimana sih, susah tak? Ya gak susah sih, tapi itu tuh cuma lagi bingung aja. Bingung kenapa emangnya? Kan tinggal dikerjakan saja, bukan? Masalahnya si anak belum dapat kelompok dalam tugas ini, dia nggak mau berbaur dengan teman-teman yang lain. Nah, itu benar. Jadi kan kita bingung juga. Ya udah tinggal diajak gabung aja sama kelompok kita. Kita sih gak masalah, ya aja ya kan teman-teman. Iya. Sekelompok siswa-siswi tersebut sedang asik mengobrol di halaman sekolah. Datanglah anak berjalan sambil menunduk. Itu lihat si Ahnaf paling sambil merunduk. Dia malu banget kayaknya ya. Coba Farel, kamu sana samperin dia, tanya udah kelompok belum? Males dikacakin mulu kalau di sana juga. Ya elah pada nggak mau. Terus siapa nih yang mau nyamperin si Ahnaf untuk bermain bersama? Dia tuh kayaknya lagi ada masalah nggak sih? Nggak mau berbaur sama teman. Kamu diri terus. Jadi kasihan juga ya dia. Ya. Aku juga sebenarnya penasaran loh sama si Ahnaf, pengen ngobrol bareng. Anak duduk di halaman sekolah di tempat yang berbeda dari teman-temannya. Hai Ahnaf, kok kamu sendirian aja? Bagaimana kamu? Masih di depan, udah punya kelompok belum? Belum. Oh belum. Rencananya kamu mau kelompok dengan siapa? Juga nggak tahu. Aku malu mau gabung sama yang lain. Mau kemana? Iya, karena saya nggak pede. Kok nggak pede juga? Iya, saya belum punya rasa percaya diri untuk menyesuaikan diri sama orang baru. Ya kamu itu sudah tidak percaya diri. Bagaimana kamu meningkatkan rasa percaya diri kamu? Tapi Sudah jangan
untuk bergabung dengan teman-temannya. Kita ngobrol-ngobrol. Ya. Kamu udah punya kelompok belum? Belum. Kalau belum, kamu mau nggak ikut gabung sama kita? Boleh. Emang nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa dong. Jangan sungkan-sungkan dan malu. Kamu tuh harus percaya diri agar kamu memiliki teman yang banyak. Oke, makasih ya. Kalian udah mau nerima aku dan nyemangatin aku supaya aku bisa percaya diri. Iya, Anel, sama-sama. Sama-sama, Anel. Ayo kita mulai bergabung membahas tugas yang untuk minggu depan. Ayo. Akhirnya Ahmad sudah tidak merasa malu lagi dan bersedia bergabung dengan teman-teman yang lainnya. Oke, selamat tangan untuk kita. Nah, oke sekarang kita kembali lagi kursinya. Ibu akan mengevaluasi. Oke, baik anak-anak. Tadi tidak terasa ya kita sudah melaksanakan sosiodrama ya. Oke, nah tadi ketika kalian sedang melaksanakan sosiodrama ya, ibu akan mengevaluasi ya tadi hasil sosiodramanya seperti apa. Nah, yang pertama ibu evaluasi, ibu sangat senang ya dengan kalian karena diberikan waktu hanya beberapa menit saja kalian sudah bisa langsung action ya. Tadi dari mulai berlatih ya sampai kalian actionnya itu ibu katakan sangat bagus ya, sangat bagus. Tapi memang masih ada beberapa hal yang harus kita perhatikan juga ya. Tadi juga masih ada yang sedikit malu-malu ya tidak? Ya, ngomongnya masih gitu ya. Terus juga suaranya keluar semua keras. Kayaknya malu ya, masih malu ya. Keselamatan ini malu-malu banget ya. Nah tapi tadi ibu sangat mengapresiasi sekali ya kalian sudah bisa berakting, action sesuai dengan tugas yang sudah ibu kasih ke kalian. Ya itu menurut ibu luar biasa sih ya. Coba kalian tanpa disadari kalian maju action sosiodrama ya, kalian menampilkan drama itu kalian sudah bisa percaya diri loh. Ya tidak? Ya tidak? Iya kan? Tapi kalian tidak sadar ya? Itulah ya. Jadi tujuan apa ibu memberikan sosiodrama tekniknya karena supaya nanti kalian bisa percaya diri dengan memerankan peran yang sudah ibu tugaskan ya. Itu mungkin tadi evaluasi dari ibu dari suaranya ya. Suaranya itu masih belum terdengar dengan jelas, dengan keras ya. Nanti untuk next time nanti kita bisa perbaiki ya. Nanti kalau misalnya sosiodrama lagi ya, suaranya lebih diperhatikan lagi, oke? Oke ya. Nah oke, lanjut. Setelah kalian tadi sudah diberikan ibu materi ya, dan juga tadi praktek sosiodrama ya. Nah, pemahaman baru apa yang kalian dapatkan ketika mengikuti layanan ibu? Ya, pemahaman baru yang seperti apa? Iya. Oke, bagus sekali. Jadi Ira ini memiliki pemahaman baru tentang percaya diri itu apa, cara peningkatannya ya, cara meningkatkan percaya diri itu seperti apa. Oke, ada lagi tidak pemahaman baru apa? Dari penjelasan yang ibu pernah sampaikan, saya jadi tahu bagaimana caranya menghilangkan rasa malu. Oke, sip. Dan jadi lebih percaya diri. Dan Oke. saya akan menjalankan di setiap hari. Oke, sip ya. Jadi memang ketika kita sudah melaksanakan beberapa layanan dari layanan klasikal sekarang bimbingan kelompok ya, pasti ada aja pemahaman baru yang kita dapatkan ya. Seperti itu anak-anak ya. Nah, oke, dari pemahaman sekarang yang kedua ibu pengen tanya nih, bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti bimbingan kelompok dengan ibu? Senang, happy nggak? Seru, happy nggak? Happy. Mau lagi? Nanti next kita akan jadwal lagi ya. Oke,
aura-aura yang positif juga ya. Oke, ada lagi? Oke, Yasmin. Berani bertanya walaupun sedikit-sedikit supaya Yasmin tidak terulang kembali ke grup tapi dari toilet tidak nggak bisa tanya ya, malu ketemu karena di sini toiletnya belum tentu dananya, toiletnya jauh-jauh ya. Sekarang sudah tahu toilet di mana? Tahu ya? Oke, sekarang udah tahu, aman ya Yasmin ya. Oke, nah tadi dari ibu sudah menanyakan pemahaman ke kalian sudah menjawab, perasaan juga sudah menjawab, alhamdulillah semua ya, happy semua. Lalu yang ketiga tadi ibu juga sudah menanyakan tindakan apa kira-kira yang akan kalian lakukan setelah mengikuti pelayanan ibu juga sudah kalian jawab. Nah sekarang ibu ingin membagikan LKPD ya, dimana LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik ya. Ini nanti ibu bagikan ke kalian, ini estafet aja ya ke sana. Oke, ibu bagikan dulu. Oke, sudah kebagian semua? Sudah? Oke, sudah. Sekarang ibu bagikan pulpennya ya. Nanti silakan kalian isi sambil kalian baca. Kalian isi sesuai dengan apa yang kalian dapatkan. Ingat ya, sesuai dengan apa yang kalian dapatkan. Di situ ada berapa poin anak-anak? Ada 4 poin ya. Ada 4 poin di situ. Silakan kerjakan sekarang. Ibu kasih waktu 4 menit saja. Jadi satu pertanyaan itu silakan kalian kerjakan dalam waktu 1 menit ya. Jangan lupa isi namanya, nomor absennya ya, kelasnya kalian kelas 7 apa, dari 7Q, 7B ya, 7D, 7H ya, dan isi. Nah kalau petunjuk itu petunjuknya cuma dibaca aja ya, nggak usah diisi, nggak usah. Kalau petunjuk nggak usah diisi ya, langsung dikerjakan. Nah, nomor 1 itu apa ya, pokoknya apapun yang kalian dapat dari ibu silahkan tulis di situ. Oke, waktunya berjalan ya anak-anak ya. Ibu hanya memberikan waktu 4 menit saja. Oke, kalau misalnya masih ada yang tidak bisa dipahami, bisa tanya ke ibu ya. Pulpennya menyala semua ya. Oke, silakan kerjakan sebisa kalian ya. Kerjakan. Oke, waktunya terus berjalan. Kalau ada yang tidak dipahami, nggak apa-apa tanya ke ibu ya. Tadi poin pertama itu apa? Nah, faktor apa saja tadi yang sudah ibu sebutkan? Coba yang masih ingat ya, faktornya itu apa? Jangan lupa nama ya. Iya, usahanya. Nomor poin 2 itu usaha kalian. Tapi usahanya apa? Mau dilakukan supaya rasa gurunya hilang. Kalian seperti ini biasanya nulisnya di meja ya. Sekarang ibu kasih tantangan nulisnya di sini di pakat. Coba tulisan mana yang masih bagus nih tulisannya terus di pakat nih. Coba. Ya, sebelum kelas gimana kira-kira? Bagaimana perasaannya ketika sebelum kelas perasaannya gimana? Oke? Waktunya 1 menit lagi ya anak ya. Oke. Kalau ada yang bingung bisa tanya ke ibu ya. Oke, silakan. Jangan lupa nanti kalau sudah
di bawahnya itu ada tanda tangannya. Kalian tanda tangan juga. Tanda tangan jangan cap jempol, ya. Nanti ada yang cap jempol nih. Oke, sebentar lagi, tinggal beberapa detik lagi, anak-anak. Sudah? Oke, waktunya sudah selesai nih anak-anak. Sudah ya? Oke, kalau sudah bisa dikumpulkan ke ibu. Ayo, sudah semua kan? Ya, oke ayo. Gak usah. Oke, kumpulkan. Oke, Rafi. Udah gak apa-apa. Oke, Diva, kumpulkan dulu. Oke. Siapa namanya? Azma, Eka, sudah? Oh belum? Oke, tangannya. Oke. Farel. Oke. Oke, ini naskahnya sekalian dikumpulin ke ibu aja kan? Oke. Oke, sekarang sama naskahnya. Oke, semuanya ya. Sip. Oke, nah kalian sudah mengisi KPD, nanti untuk bahan koreksi ibu juga. Nah, selanjutnya dari layanan yang tadi sudah kita laksanakan, ibu pengen tahu nih kesimpulan dari layanan itu apa ya? Kesimpulannya, mungkin ibu mau nunjuk dari Pak Rel, kesimpulannya apa? Ya. Dari kesimpulan ibu laksanakan, Iya. saya menjadi tahu caranya menjelaskan kembali. Oke, sip. Dan akan lebih percaya diri dan akan diterapkan dalam kehidupan saya. Oke, sip. Berarti nanti yang 7 cara yang sudah ibu jelaskan ini pada terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, selanjutnya ada lagi dari perempuan. Oke, Nengira. Menurut Nengira kesimpulannya apa yang sudah ibu sampaikan tadi? Dari layanan yang diberikan tadi, Ya. Iya. Oke, tepuk tangan untuk Pak Rel dan Ira ya. Oke anak-anak, jadi ibu juga menyimpulkan apa yang dikatakan dengan Pak Rel dan Ira itu sangat betul sekali ya. Jadi kita itu makhluk sosial ya. Kita itu kan makhluk tidak bisa hidup dengan sendirinya. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita butuh orang lain. Makanya komunikasi itu perlu ya. Makanya kalian nanti next time harus bisa mengaplikasikan apa yang sudah ibu jelaskan. Cara yang ini ya harus diaplikasikan supaya kalian tidak memiliki rasa malu lagi. Kalian bisa lebih pede ya, bisa lebih percaya diri dalam keadaan atau situasi apapun yang kalian nanti akan hadapi. Oke, bisa dipahami anak-anak ya. Oke, nah oke anak-anak, kita sudah tidak terasa waktunya sudah hampir selesai ya. Tapi sebelum ibu mengakhiri kegiatan layanan bimbingan kelompok ini, ibu pengen tahu dong pesan-pesannya apa gitu ketika sudah mengikuti layanan ibu. Pesan-pesannya apa sih? Ibu pengen tahu dong. Oke, angkat tangan. Pesan-pesannya ya, pesan-pesannya apa? Angkat tangan. Kalian merasa gimana nih? Bete atau gimana gitu, atau mungkin bu besok kita bimbingan lagi yuk bu gitu. Oke, ada yang mau? Anak mungkin pesan-pesannya apa anak untuk ibu? Seru banget. Kira-kira pengen lagi nggak bimbingan kelompok? Pengen. Kita next time upload betul lagi ya. Oke, dari Azma mungkin pesan-pesannya tidak merasa bosan. Terus happy. Oke, yang lain. Oke, Yasmin. Senang. Oke. Dan lebih percaya diri. Pokoknya tadi kalian sudah memberikan pesan-pesannya ke ibu ya. Ada yang seru bu, enak bu, asik bu gitu ya. Lebih bisa
jadi itu apa aja, dan juga ini ya apa namanya nah oke anak-anak, jadi tadi ibu ucapkan terima kasih ya, kalian sudah memberikan pesan-pesan ke ibu ya. Garis besarnya kalian tadi banyak yang bilang menyenangkan, juga asik. Nanti next time kita ini ya bimbingan kelompok lagi ya, kita rencanakan ya, oke? Oke ya, kita rencanakan lagi untuk bimbingan kelompok. Nah, oke anak-anak, ibu ucapkan terima kasih kepada kalian sudah berpartisipasi mengikuti layanan bimbingan kelompok ibu dari awal sampai akhir, dari kalian latihan sosiodrama sampai pentas, dan juga kalian sudah ikut serta aktif dalam layanan yang sudah ibu berikan ya. Ibu ucapkan terima kasih sekali. Semoga apa yang ibu sampaikan kepada kalian bermanfaat untuk kalian, dan kalian juga bisa menghilangkan rasa malu kalian untuk kedepannya ya. Amin ya anak-anak ya. Kalian harus tetap semangat ya. Pokoknya kalian harus pede ya. Oke, semangat? Semangat ya. Oke anak-anak, tadi kita diawali dengan berdoa dan diakhiri juga dengan berdoa ya. Tadi acaranya kita sudah berjalan dengan lancar ya, layanannya sudah benar-benar kalian juga aktif banget, mendukung banget. Nah, oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa mencukupkan. Oke anak-anak, terima kasih ya ibu ucapkan, dan jangan lupa kalian ingat cara untuk menghilangkan rasa malu di sana udah ada ya. Oke anak-anak, cukup sekian layanan dari ibu ya. Lebihnya ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good job ya. Oke anak-anak, sebelum kalian ini ya, ini ada beberapa layanan hasil. Jadi ini ada evaluasi hasil, jadi kalian bisa menilai di sini. Ada aspek-aspeknya juga ya. Nanti silakan kalian isi satu anak satu ya. Silakan dikerjakan langsung. Nanti kalau misalnya sudah selesai bisa diberikan lagi ke ibu ya. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan lagi ke ibu. Silakan kalian kerjakan. Di ini ya diberikan checklist aja ya, checklist gitu. Dan di situ sudah ada keterangannya bahwa kalau STS itu sangat sesuai ya, sangat sesuai. Jadi di sini yang pertama, saya memahami dengan baik tujuan yang diharapkan dari materi. Kalau misalnya kalian memahami dengan baik, kalian bisa isi sangat sesuai ya, bisa diisi dengan sangat sesuai di checklist pakainya ya, di checklist. Dan begitu pun seterusnya. Kalau PS itu kurang sesuai, CS cukup sesuai, S sesuai, dan STS sangat tidak sesuai. Oke, paham semua ya? Nah, oke, silakan kalian isi dulu ya. Nanti kalau sudah bisa dikembalikan ke ibu lagi ya. Jangan lupa diberikan nama ya. Oke. Raffi gimana Fi? Paham Fi? Oke. Ayo Fi, kerjakan Fi. Oke, nanti kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan lagi, bisa langsung dikerjakan, lalu dikumpulkan ke ibu ya. Oke, gimana? Oke, Jasmine sudah? Silakan yang sudah bisa dikumpulkan ke ibu ya. Oke, yang sudah dikumpulkan kembali ke ibu. Oke. Tapi sudah? Oke. Oke, Ahmad sudah? Asma? Oke, silakan kumpulkan ke ibu. Oke. Farel udah? Oh, ada yang belum ternyata. Oke, baik anak-anak, kita sudah melakukan bimbingan kelompok ya.
dengan sempurna, sudah dari sama pertama. Oke, Ibu ucapkan terima kasih kembali ya. Oke, silakan kalian bisa istirahat dulu ya. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai layanan pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Baik, berdoa dipersilakan. Udah, bulan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, ini masih pagi ya, jadi masih semangat ya? Masih semangat ya? Oke, ada selamat semua? Oke anak-anak, sebelum kita mulai layanan pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa disyukurkan. Baik, jadi tujuan Ibu memberikan layanan pagi hari ini adalah agar anggota kelompok ya atau peserta didik mampu membangun rasa percaya diri dengan sosiodrama. Ya, ada yang tahu tidak sosiodrama itu apa? Belum ada yang tahu ya? Oke, nanti akan Ibu jelaskan ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu perkenalan dulu ya. Barangkali kalian ada yang lupa sama Ibu? Ada yang lupa? Lupa ini. Nah, oke, karena dulunya banyak ya. Oke, baik, Ibu perkenalan dulu ya. Oke, perkenalkan nama Ibu Mas Tiara. Biasa dipanggil oleh siswa itu ada yang memanggil Ibu Tiara, ada juga yang memanggil Ibu Ara. Ya, oke, silakan sekarang gantian kalian yang memperkenalkan diri, dimulai dari sebelah kanan Ibu. Sebutkan nama lengkap dan nama panggilan saja. Oke, yang kira ya. Selanjutnya, oke, Raffi. Di sebelahnya Raffi ada siapa? Akmal. Sampingnya Akmal ada siapa? Biasa dipanggil Farel. Oke, Farel. Oke, lanjut. Depannya Farel siapa? Oke, Azma. Di sampingnya Azma ada siapa? Oke, Eka ya. Di sebelahnya Eka ada siapa? Oke, Diva. Nah, yang terakhir ya. Satu lagi, namanya siapa nih? Oke, Yasmin. Oke, jadi Ibu ulang lagi ya. Ibu ada pengingat. Ini Ira, Raffi, Ahnaf, Farel, Azma, Eka, Diva, dan Yasmin. Betul? Betul ya. Oke. Nah, kalian kan di sini dari berbeda kelas nih, ya. Makanya tujuan Ibu kenapa harus perkenalan supaya kalian tahu walaupun mungkin kalian sering melihat teman-teman yang di sini ya. Tapi jarang terus apa kan? Nah, sekarang dipertemukan di sini ya sama Ibu. Jadi kalian di sini berbeda ke kelas. Oke, anak-anak. Nah, jadi nanti proses bimbingan kelompok ini kalian akan berdiskusi ya, berdiskusi dengan topik yang sudah Ibu tentukan ya. Nanti di kegiatan ini kita akan berdiskusi dengan topik yang nanti akan Ibu sampaikan. Nah, baik, dalam bimbingan kelompok itu kan terdapat asas-asas nih ya. Ya. Nah, asas-asasnya kita kan sering tuh nyanyiin ya. Kita sering menyanyikan di kelas kan kalau kita bimbingan kelompok ya. Masih ingat tidak? Masih? Oke, kita nyanyikan bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Saya siap sedia, sukarela buka tugas kita bersama untuk saling menjaga. Ayo harus semua katakan sejujurnya. Ayo, ayo, jaga rahasia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik anak-anak, itulah asas-asas dalam bimbingan
bimbingan kelompok ya, yang paling utama. Tadi ada kesukarelaan. Jadi kalian mengikuti layanan bimbingan kelompok itu kan dengan rasa sukarela ya, tanpa dipaksa ya. Lalu yang kedua ya, kalian harus terbuka. Jadi nanti kalau misalnya kita berdiskusi kita harus terbuka ya. Dan selanjutnya ketika kalian sedang ada teman kalian sedang berbicara, itu kita harus bisa menjaga rahasia. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, nah ibu akan menjelaskan. Jadi nanti kita akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. Ya, ada yang tahu tidak bimbingan kelompok itu apa? Diskusi bersama. Diskusi bersama, diskusi kelompok, itu ya, kayak betul sekali. Jadi nanti bimbingan kelompok itu kita akan mendiskusikan ya satu topik yang nanti sudah ibu sediakan ya. Nanti di situ kita bisa berpendapat, ya bertanya, oke, bisa dipahami? Bisa. Dan nanti sosiodrama juga kita akan melaksanakan. Nah, sosiodrama itu nanti kita akan bermain peran ya. Dan bermain peran itu kalian nanti akan adanya interaksi satu sama lain ya. Kalian nanti akan berkomunikasi dengan kelompok satu dan dengan anggota satu dan anggota yang lain. Bisa dipahami? Oke, sudah siap? Siap ya? Semangat nggak? Semangat. Oke, semangat ya. Sudah selesai semua kan? Sudah semua? Sudah ya? Oke, barangkali ada yang belum sarapan nanti pingsan gitu ya. Oke, jadi ini anak-anak. Tadi ibu sudah menjelaskan bimbingan kelompok ya. Berarti kita akan melakukan sosiodrama ya. Jadi nanti proses itu akan kita laksanakan dengan baik ya. Kalian bisa mengikutinya sampai nanti selesai ya. Bisa dipahami ya? Ya. Oke, gimana? Dari yang tadi ibu sudah sampaikan, ada yang mau ditanyakan dulu? Masih paham ya? Nanti kalau misalnya ada yang bingung, nggak apa-apa nanya aja ke ibu, ya? Oke? Oke ya. Nah, oke. Dan sebelum kita mulai layanan di kegiatan ini, ibu memiliki kesepakatan dengan kalian, ya. Yang pertama, kesepakatannya itu etika, ya. Nanti kalau misalnya ada teman kalian sedang berbicara atau berpendapat ya, ataupun bertanya, kita mendengarkan dulu ya, kita dengarkan dulu. Jangan misalnya ada teman nih nanya ke ibu berpendapat, yang lainnya ngobrol, itu jangan ya. Kita harus menghargai dulu teman kita sedang berbicara, kita harus mendengarkan. Bisa dipahami? Sepakat ya? Sepakat. Oke. Yang kedua, ini kesepakatannya itu program layanan. Jadi ibu akan menggunakan layanan bimbingan kelompok ini 2 jam pelajaran. Jadi kurang lebih kita akan bersama dalam waktu 80 menit. Setuju nggak? Boleh? Boleh ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita sepakat ya. Sepakat. Oke. Kalau misalnya udah sepakat, kita bisa mulai ya ke kegiatan selanjutnya. Ya, ibu ingin bertanya. Kalian kan dari masa peralihan ya, dari SD ke SMP. Nah, ibu mau nanya, apa yang kalian alami ketika kalian baru masuk ke SMP kecil ini? Malu. Malu? Malu kenapa? Karena belum beradaptasinya, mungkin belum kenal sama teman-teman yang baru ya. Oke, selain itu ada lagi? Ada jadi Yasmin pernah mengalami ketika kebelet ya, pengen ke toilet, nyari toilet, nggak nemu. Dan di situ Yasmin malu bertanya juga, kenapa malu? Belum kenal dengan lingkungannya. Ditahan gak itu? Sampai ditahan loh ini. Ya, ini teman-teman tadi hebat sekali. Menahan toilet sampai pulang sekolah. Sampai pulang sekolah hebat sekali. Teman ibu nggak akan duluan ya. Ada tidak yang selain Yasmin seperti ini? Ada. Siapa? Coba ibu mau tanya siapa? Ada? Tuh Yasmin. Taruh sampai ketawa Yasmin. Oke, ada lagi yang selain Yasmin seperti ini mengalami pengalaman yang mungkin banget ya, banget. Selain tadi malu untuk beradaptasi dengan teman-teman yang lain, Yasmin juga malu bertanya ketika
ingin mencari toilet loh, ya. Itu berarti kebanyakan di sini masih malu-malu ya. Nah, ibu mau nanya, kalau sekarang kita kan sudah berjalan beberapa bulan nih, gimana? Rasa malunya sudah berkurang apa masih belum? Sudah berkurang. Ada yang sudah berkurang, masih ada yang sedikit, ya. Ada lagi yang mungkin dia malu masih tetap malu gitu. Masih ada. Mana ini anak-anak ibu ya? Masih malu. Kalian pernah nggak kalau misalnya sama guru dipanggil suruh ngerjain di depan? Ada yang berani maju nggak? Enggak. Kenapa? Tidak bisa mengerjakan apa malunya itu? Malunya. Tapi kalau misalnya untuk mengisi sih bisa. Tapi majunya itu malu. Nggak pede ya? Aduh, anak-anak padahal cantik-cantik loh ya. Cantik-cantik ya, Pi. Aku cantik-cantik gak, Pi? Cantik-cantik loh. Ganteng-ganteng ya. Tapi kok malu ya. Oke, nanti dari apa yang kalian alami dari pas awal masuk sampai sekarang ya belum terselesaikan, kita akan bersama-sama mendiskusikan gimana sih Bu cara kita menghilangkan rasa malu itu ya. Oke, semangat ya. Semangat. Oke, nah jadi anak-anak, topik ibu pagi hari ini ya, topiknya tentang rasa percaya diri. Beranikan dirimu dengan rasa percaya diri. Oke, kita ucapkan bareng-bareng 1, 2, 3. Beranikan dirimu dengan rasa percaya diri. Oke, bisa dimulai ya. Nah, ibu mau nanya, ada yang tahu tidak rasa percaya diri itu apa? Ya, Bu. Pede. Ada lagi? Berani maju. Berani maju. Ada lagi? Berani bertanya. Tapi tadi rasanya nggak berani bertanya ya ketika mencari toilet ya. Tadi salah juga apa ya? Tadi yang mana sebutnya apa? Berani maju. Berani maju. Tapi ketika disuruh sama guru untuk maju nggak mau ya. Berarti ya gitulah ya. Gimana nih ya? Ada lagi? Ada lagi selain tadi malu bertanya, berani bertanya, berani maju. Terus apa lagi tadi ya? Pede ya. Ada lagi? Itu yang kalian ketahui ya, hanya itu ya. Oke, jadi ini anak-anak, ibu lengkapi. Jadi apa yang kalian katakan itu semuanya betul. Ya. Jadi ya, percaya diri itu ya perilaku positif ya, perilaku positif seseorang ya terhadap dirinya untuk mengembangkan sikap positifnya dalam keadaan atau situasi di lingkungan tertentu seperti itu ya. Kalau misalnya kalian tadi malu bertanya ya, terus juga tidak berani maju ya, itu otomatis kalian kan tidak memiliki rasa percaya diri yang baik ya. Ya, dan kalian juga bingung gimana ya supaya saya bisa maju ke depan, bisa berani, ya kan? Terus juga ingin bertanya juga supaya berani, gimana ya caranya? Pasti kalian bertanya-tanya nih, ya kan? Nah, nanti akan kita bahas. Tapi sebelum kita mencari caranya, Ibu akan menjelaskan dulu. Ada beberapa hal ya anak-anak. Ada beberapa hal, faktor-faktor yang mempengaruhi percaya diri. Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Oke, belum tahu. Ibu jelaskan. Jadi yang pertama ya, faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri itu adalah konsep diri. Gimana konsep diri itu? Apa? Pemikiran seseorang terhadap dirinya. Jadi kalau misalnya kalian selalu memikirkan hal-hal yang negatif ya terhadap diri kalian, otomatis kalian sampai kapanpun tidak akan memiliki rasa percaya diri. Kalian tidak akan pede kalau kalian ada di lingkungan manapun, karena kalian selalu memikirkan di balik kalian itu yang negatif-negatif terus seperti itu, ya bisa dipahami ya? Bisa. Lalu yang kedua itu harga diri. Ketika kalian memiliki harga diri yang rendah, otomatis kalian juga tidak akan memiliki rasa percaya diri yang baik. Ya, makanya kalau harga diri itu adalah penilaian seseorang terhadap diri kita. Contohnya ini, kalian nih ya, selalu menilai diri, wah saya bodoh, masa ulangan matematika aja nilainya 30 gitu. Jadi kan selalu menilai diri kalian itu dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Otomatis kalian ke depannya juga ya itu tidak akan merasa bahwa kalian tuh percaya diri gitu. Ya, jadi kalian itu wajib
wajib harus menilai diri kalian itu yang positif ya, supaya apa? Supaya terbangun rasa percaya diri kalian ya, itu yang paling penting ya, dari pikiran kalian, dari penilaian kalian itu harus yang positif ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lalu yang selanjutnya yang ketiga itu adanya pengalaman. Kalian pernah memiliki pengalaman yang buruk? Pernah tidak memiliki pengalaman yang buruk? Pernah tidak? Pasti pernah ya, namanya manusia kan. Kita tidak selalu memiliki pengalaman yang baik-baik aja, yang enak-enak aja. Tapi ada juga pengalaman yang buruknya. Ketika kita mengalami pengalaman yang buruk, contohnya misalnya kalian di SD, ya, ketika di SD nih misalnya, kalian pernah dikatakan dasar nih, kamu mah gendut, ya, kamu mah gini aja nggak bisa. Jadi ketika masuk ke SMP dari pengalaman-pengalaman yang seperti itu, otomatis kalian akan terbawa terus pikiran-pikiran seperti itu. Dari pengalaman buruk bisa memicu kalian menimbulkan rasa kurang percaya diri, ya, makanya itu harus diperhatikan. Lalu yang terakhir itu adalah pendidikan, ya. Nah, kalian kalau misalnya ketemu dengan teman yang di sini ada tidak teman-teman kalian yang tidak lanjut ke SMP? Ada ya, ada. Kalian pernah nggak mungkin ngobrol dengan dia? Pernah. Ada dasar minat nggak teman itu? Ada ya, pasti. Karena apa? Dia membagikan dirinya dengan kalian. Saya mah nggak sekolah, cuma sampai SMP. Tapi teman saya, misalnya kalian SMP, itu dari hal pendidikan pun itu bisa memicu perilaku kita itu kurang pede, ya, kurang percaya diri seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Makanya sekarang kalian kan baru kelas 7, ya, belajarnya yang rajin, ya. Kalau misalnya yang malu ataupun apapun itu, nanti ibu akan kasih tipsnya bagaimana caranya. Ketika sudah ibu memberikan tipsnya, kalian praktekkan, ya, praktekkan supaya kalian bisa menggunakan rasa malu, ya. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kalau misalnya bisa, nah sekarang kita lihat nih. Oke, kita lihat ibu ada kostum nih, ya, kelihatan semua tidak? Kelihatan. Ibu berdiri apa duduk? Berdiri aja ya. Oke. Kalau misalnya ibu berdiri, kalian tidak tergabung? Tidak. Oke. Nah, ini anak-anak, ibu ada cara, ya, di sini ibu mencantumkan tujuh cara tingkatan percaya dirimu. Oke, yang pertama di sini bersikap baik pada diri sendiri. Nah, di sini penjelasannya kenali diri sendiri dan bersikaplah baik kepada diri sendiri. Tadi sudah dikatakan, ya, kalian harus memiliki sikap yang positif, ya. Jadi jangan pernah memikirkan kita itu hal-hal pribadi kita tuh kayak misalnya, saya pokoknya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tidak boleh seperti itu. Kita harus membangun rasa positif kita, ya. Oke, lalu yang kedua, lebih giat berolahraga, ya. Loh Bu, kok di sini ada sih Bu cara tingkatkan motivasi apa percaya diri kalian? Loh, kok ada yang giat olahraga? Bukan olahraga itu bikin capek ya Bu, gitu ya? Ada yang pasti ada yang bertanya ya. Nah, di sini jadi olahraga itu dapat melepaskan hormon endorfin sehingga membuat perasaan kalian senang. Coba kalian misalnya olahraga dengan teman yang lain, misalnya basket itu kan ada interaksi dengan temannya. Ayo sini, misalnya dari apa itu ibu nggak tahu bahasanya dribble ya, misalnya dribble kan pasti ada temannya tuh yang menghadang, ya enggak? Nah, di situ kan ada interaksi. Dan kita kadang kalau misalnya ada teman yang jatuh ataupun apa kan kita ketawa tuh, ya, otomatis kan, ya, senang dari olahraga itu kalian bisa meningkatkan rasa percaya diri kalian. Lalu yang selanjutnya, lakukan yang terbaik untuk diri sendiri. Ya, jadi kalian harus bisa melakukan hal-hal yang baik untuk diri kalian sendiri supaya apa? Supaya kalian bisa meningkatkan rasa percaya diri kalian. Ya. Lalu yang selanjutnya di sini, kelilingi diri dengan orang yang mendukung. Maksudnya gimana Bu? Maksudnya di sini hindari orang-orang yang julid. Tahu julid ya? Hindari orang-orang yang julid yang dapat menimbulkan hal yang negatif. Kalau misalnya kalian
Ih, saya mah sebelum kan sih tadi saya lewat di kelas mau di kelas 7B misalnya ya. Ada yang ngomongin saya, ada yang julitin saya. Katanya saya hitam, gitu ya. Katanya saya hitam, katanya saya nggak bisa apa namanya, nggak bisa bermain basket, nggak bisa bermain volley, misalnya gitu ya. Dari omongan-omongan seperti itu, dari ucapan seperti itu dari teman-teman kalian kan otomatis rasa gitu ya. Pasti kalian akan menjauh ya. Ya, pokoknya kalian hindari hal-hal yang seperti itu. Kalau ada orang-orang yang berbicara yang negatif tentang diri kalian, tidak bisa didengarkan, ya. Nanti itu akan memicu kalian nantinya akan minder loh, ya. Paham ya? Oke, selanjutnya di sini jangan membandingkan diri dengan orang lain. Kita itu sebagai manusia sosial, ya. Kita itu harus berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Nah, kita itu nih yang sering ibu temukan. Kebanyakan nih anak-anak selalu membandingkan dirinya dengan teman-teman yang lain. Padahal kita tahu kita punya kemampuan dan kelebihan masing-masing. Betul tidak? Betul. Lalu kita juga punya bakatnya masing-masing. Ya, misalnya Raffi, bakatnya apa, Fi? Kamu hobinya apa? Main bola. Raffi main bola. Ibu kan nanya di Eka. Eka hobinya apa, Kak? Hah? Membaca buku. Nah, dari hobi aja kalian berbeda, ya enggak? Ya, makanya tidak boleh membanding-bandingkan. Ya, kita punya porsinya masing-masing. Kita punya kapasitasnya masing-masing. Dari IQ juga. Ya, itu juga punya kapasitas masing-masing, ya tidak? Jangan sampai kalian saya dia mah pinter ya, saya mah bodoh misalnya. Tidak boleh membandingkan seperti itu, ya. Karena tidak ada manusia yang bodoh, yang ada hanya manusia itu malas. Kenapa tidak mau belajar? Ya udah, jadinya nilainya turun terus di bawah KKM, ya. Itu, jadi kalian tidak boleh membanding-bandingkan. Lalu yang selanjutnya nih anak-anak, jangan menghukum diri sendiri. Ada tidak di sini yang pernah mendapatkan nilai KKM, nilai matematika di bawah KKM? Ada tidak? Ada? Coba angkat tangan. Ibu pengen tahu. Ada Ira, Azma, Diva, Eka, Diva, dan Yasmin. Ketika kalian mengalami nilai yang kecil, ya, apa yang kalian lakukan? Coba. Pemikiran apa yang timbul di pikiran kalian? Ya, ada yang pikiran yang negatif, misalnya kamu ngomong diri, saya ngomong banget ya, masa dia itu udah bisa, ya Allah, masa 5 dikali 2 aja saya salah misinya 15. Ya, misinya ya, saya kan lupa, saya habis galau ya, semalam habis nangis, ya, gara-gara habis berantem sama siapa? Sama siapa? Biasanya sama siapa? Pas sama adik, gara-gara habis berantem, ya, paginya ulangan, ngisi 5 dikali 2 aja 15. Ya, itu tidak boleh, kita tidak boleh menghukum diri kita sendiri. Ya, itu benar-benar akan menjadikan kita pribadi yang bodoh banget. Ya, omongan orang aja, kadang kita merasa mudah, kadang merasa kita bodoh, apalagi ditambah dengan diri kita sendiri, berkata-kata yang buruk, menghukum diri kita, mendapatkan nilai kecil aja, kita udah mengatakan bodoh, maksudnya diri kita itu saya mau bodoh, saya mau bodoh, pokoknya saya mah udah nggak ada harapan, itu nggak boleh seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, lalu yang selanjutnya, jangan hiraukan hal-hal di luar kendali. Ya, di sini buatlah tujuan yang dapat memotivasi diri agar lebih ya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang di luar kendali kalian, jangan hiraukan. Kalian punya kapasitas masing-masing. Kalian punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian tidak bisa meraihnya, kalian harus terus mencoba seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ini ada nih kata-kata nih. Jangan minder, harus pede dong. Nah, dari beberapa cara dari tingkatkan percaya dirimu, di sini kan ada 7 nih ya. Ada 7 ya? Ada 7. Ada yang belum dipahami? Sudah paham semua? Sudah ya? Oke, kalau misalnya sudah paham, kita
kita akan masuk ke sosiodrama anak-anak. Gimana? Sudah siap? Siap ya? Oke, siap. Nah, ini nanti untuk kalian ini ya, nanti untuk terakhir referensi, Ibu simpan di sini ya. Oke, Ibu duduk kembali anak-anak ya. Oke, nah sini Ibu akan membagikan naskahnya. Oke, nah ini ada naskah di mana nanti kalian akan melakukan kegiatan sosiodrama. Nah, coba kita ingat-ingat kembali apa itu sosiodrama. Ayo, tadi Ibu udah bilang loh, coba apa sosiodrama? Ada yang tahu tidak? Sosiodrama itu apa? Bermain peran ya. Jadi nanti kalian ada 8 orang ya. 8 orang kalian akan bermain peran ya. Dan perannya itu nanti akan kita tentukan bersama-sama. Ya, sebelumnya Ibu akan membagikan dulu nih naskahnya ya. Ibu bagikan satu persatu dulu. Oke. Oh, mungkin bisa sampai ya. Sampai aja. Oke. Oke, ya sudah. Nah, anak-anak, jadi silakan Ibu juga ini buka ya naskahnya ya. Kita akan menentukan perannya ya. Oke. Nah, oke, semuanya sudah dilihat ya? Sudah ya? Oke, nah kita membentuk karakter dulu ya, menentukan peran dari anggota kelompok. Nanti siapa saja yang akan memerankan peran yang sudah Ibu sediakan. Nah, bentar, Ibu mana ya? Ya, oke, silakan kalian perhatikan baik-baik. Nah, kita membentuk ini ya, membentukkan peran dulu ya sebelum kalian nanti pentas. Dan untuk yang peran menjadi siapa? Oh, oke, Azma ya, kayaknya Azma ya. Oke, yang B Ibu tentukan Farel ya. Terus yang C-nya Yasmin. Oke, yang D-nya sesuai depan nama depannya Diva ya, Diva. Lalu untuk yang pemeran yang E, Ibu tentukan kayaknya Ira cocok ya. Oke, Ira. Lalu untuk yang pemeran F ya, Ibu tentukan sepertinya cocok untuk Eka ya. Eka bersedia ya. Oke. Lalu selanjutnya untuk pemeran selanjutnya poin yang pemeran G ya, itu Ibu serahkan ke Raffi. Raffi mau ya? Oke, Raffi mau bersedia. Nah, ini yang terakhir untuk pemeran yang terakhir H, Ibu tentukan Anna ya. Nanti Anna itu menjadi orang yang pendiam dan pemalu di adegan ini ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Sekarang silakan kalian baca-baca dulu. Kalian baca sesuai dengan peran kalian. Nanti dialognya yang mana aja gitu ya. Oke. Silakan Ibu kasih waktu ya. Ibu kasih waktu 3 menit ya untuk kalian membaca-baca dulu, memahami dulu nanti seperti apa. Kalau misalnya ada yang tidak dipahami, nanti silakan kalian bertanya ke Ibu ya. Oke? Paham ya? Oke, silakan Ibu kasih waktu 3 menit cukup ya untuk baca-baca dulu. Oke, silakan. Nanti kalau ada yang bingung nggak apa-apa tanya ke Ibu ya. Oke. Silakan baca-baca dulu. Oke. Ada yang kesulitan tidak? Ada yang kesulitan? Ya, oke. Baca-baca dulu, baca-baca.
Kalian harus pahami dulu karena yang nanti akan kalian tampilkan ya. Itu apa ya, untuk terutama di anak ya. Nah, nanti itu kayaknya munculnya itu di pertengahan ya Mas ya? Di pertengahan ya, oke. Berarti itu yang di awal-awal itu. Nanti bukunya pegangin aja. Tas. Oke, nanti ibu juga Recording in progress. ya. Nanti buat bukunya. Oke, ada yang lain. Rafi gimana, Pi? Kesulitan nggak, Pi? Nggak? Oke. Kalian butuh pulpen nggak? Belum ya, anak ya? Oke. Untuk Azma kesulitan nggak nih? Dengan perannya? Sudah dibaca-baca? Sudah ya? Oke, ibu cek ya satu-satu ya. Untuk Farel, kamu gimana, Ren? Ada kesulitan memahami dialognya? Nggak ada? Oke, lancar ya. Oke, selanjutnya Yasmin. Untuk Yasmin gimana nih? Mengalami kesulitan tidak? Untuk dialognya nanti. Oke, Yasmin sedikit katanya ya. Berarti ya. Oke, untuk selanjutnya Diva. Diva? Ya, Diva mengalami kesulitan nggak? Nggak. Kalau Diva perasaan dari awalnya nih ya? Dari awal Diva sudah muncul nih ya. Kayaknya Diva dari awal. Oh, awal aja nih ya? Oh, sama pertengahan juga ada ya? Oh iya. Oke, selanjutnya ibu cek lagi. Oke, untuk Kira. Kira gimana? Mengalami kesulitan tidak? Oke, Kira itu munculnya dari awal pertengahan. Kayaknya banyak banget ya. Kira dari awal sampai akhir ya. Oke. Nanti bisa dikondisikan ya. Oke, siap. Lalu selanjutnya ada lagi Eka. Eka mana? Nek mengalami kesulitan tidak membaca ini ya, dialognya? Enggak. Berarti udah ini semua ya, sudah paham ya? Eka. Eka itu F ya, F dari awal. Dari awal aja udah ya nih. Terus nanti bisa profesional dengan nanti gabung sama yang lainnya. Oke. Nafi mana Fi? Gimana Fi? Ada kesulitan nggak Fi? Nggak ada. Oke, nggak ada. Berarti udah paham ya Fi? Oke, Nafi itu dia dari awal. Wah, nanti bisa gabung ya Fi, ditambahkan tadi dialognya. Oke, untuk Kakak gimana kan? Kalau bisa tidak? Mengalami kesulitan tidak? Enggak. Sudah ya? Berarti bisa ya? Oke, nah, baik anak-anak. Tadi kalian kan sudah baca-baca nih, ya, dialognya. Sudah paham semua, ya kan? Nah, sekarang Ibu tugaskan ke kalian. Silakan kalian berlatih dulu, ya. Berlatihnya kalian saling membacakan naskahnya. Ya, sambil membaca nggak apa-apa. Latihan dulu dari cara berdialognya seperti apa. Nanti pas praktek kita langsung ada actionnya gitu, ya. Bisa dipahami? Nah, yang paling penting kalian tidak harus berpacu dengan isi naskah itu, ya. Supaya nanti nggak kaku banget. Nanti kalian boleh misalnya Bu, boleh kasih Bu, ini kan saya cuma hai doang, boleh nggak sih Bu dikasih kata-kata yang lain gitu ya? Boleh banget ya. Jadi kan tidak harus berpatokan dengan naskah yang Ibu bagikan ya. Kalian boleh mengeksplor, pokoknya mau ditambahin kalimat apa, ditambahin kata-kata apa, silakan boleh. Tapi yang terpenting adalah tidak boleh keluar dari tema ya, tidak boleh. Pokoknya harus sesuai dengan tema yang sudah Ibu bagikan di dialog itu. Kalau untuk menambah kalimat, kata-kata silakan boleh. Tapi tidak boleh kalian nanti ada adegan yang di luar tema. Ya, bisa dipahami ya anak-anak ya? Bisa? Oke, bisa. Nah, silakan Ibu kasih waktu berapa menit ya? Berapa menit?
Pokoknya perlu kita 5 menit. 5 menit kurang ya.